persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama saudaraku masuk dalam hadirat Tuhan. Saya rindu saudara bisa ambil waktu 60 menit ke depan. Saudara akan diberkati dengan sesi Menara Doa pada saat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Ya Tuhan, untuk apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami punya wadah, yaitu Menara Doa online ya Tuhan, di mana setiap ya Tuhan hari kami boleh ya Tuhan berdoa, memuji, menyembah bersama-sama. Kami boleh belajar sebagian sabda firman, dan kami mengalami pembaharuan demi pembaharuan, mengalami jamahan, sehingga kami terus semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Satu yang kami berdoa, pakai kami semua Tuhan, pakai kami. Biarlah kami ya Tuhan dapat berbuah, hidup kami dapat berbuah ya Tuhan, berbuah lebat, berbuah tetap. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sembahnya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari dari awal naik ke penyanyi katakan, kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, kagum
selalu. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Inilah ya Tuhan, Ku selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dari awal mereka katakan Yesus, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh
padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan ya Tuhan, dipenuhi pujian. Biarlah tatamu penuh dengan pujian. Kami berikan padamu, Tuhan, terimalah ya Tuhan nyanyian pujian ini. korban pujian. Layak, Kau saja yang Engkau suci, layak ya Tuhan disembah. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang
saatku tak Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari katakan bersama-sama, tak terbatas. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari sembah Dia, haleluya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya ingin ajak saudara berdoa. Saya akan berdoakan saudara. Saudara yang sakit, saudara yang dirasa tidak berdaya dengan keadaan atau pergumulan saudara. Saya percaya waktu kita berdoa, mujizat itu akan terjadi. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mau menyertai kita. Dia sertai dengan kuasanya, dengan hikmatnya, dengan kasihnya. Mari saudara Kristus, kita akan berdoa. Saya akan doa buat saudara. Bapa, aku berdoa untuk anakmu yang sakit. Engkau memberkati, Engkau menguatkan, Engkau menyertai, dan Engkau menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun jenis penyakit yang mereka sedang alami, yang mereka hadir dalam menara doa ini Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi yang sedang menderita sakit. Aku percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh. Anak-anakmu yang sedang dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam menghadapi saat-saat yang sangat sulit, sehingga mereka ya Tuhan mau menyerah, mau berputus asa. Hari ini aku minta kekuatan yang baru Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kirim orang-orang yang tepat untuk menguatkan ya Tuhan mereka. Aku berdoa, beriman bahwa mujizat masih ada. Mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk masuk ke tahun 2022 ini ya Bapa. Turunkan berkat-Mu. Biarlah Kau jadi Allah Immanuel ya Tuhan. Allah Immanuel. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, jemaat-Mu ini, Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan power ya Tuhan. Tuhan berikan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Kau beri ya Tuhan kuasa-Mu. Kau berikan ya Tuhan kuasa-Mu Yesus. Terima kekuatan-Mu ya Tuhan, yang sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu ini dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya beri judul daripada khotbah saya. Yaitu bagaimana memiliki kekuatan, kuasa. Ya kan, untuk bisa mengalami yang namanya perubahan daripada hidup kita. Saudara, di dalam awal-awal tahun ini, setiap kita pasti merindukan dari satu perubahan. Secara rohani, secara kesehatan, hubungan, maupun keuangan. Saudaraku, saya juga tadi waktu berdoa, nyembah, tiba-tiba satu yang seperti ada satu kata dari Tuhan yang berkata begini. Coba kamu bicara supaya aku ingin berikan iman kepada setiap anak-anakku, kata Tuhan. Yang mendengar di menara doa ini. Iman apa Tuhan? Iman punya rumah. Rumah di sorga dan rumah di bumi. Buat saudara, ya kan pastikan saudara punya rumah di sorga. Karena saudara dan saya, kita semua percaya pada Yesus Kristus. Yang kedua, mungkin beberapa di antara saudara sedang bergumul, mana mungkin Pak Sabta, aku bisa punya rumah. Di dunia ini, di bumi ini, sedangkan keadaan keuanganku, ya kan, pas-pasan, tidak cukup. Saya percaya, kalau Tuhan beri kita iman, ya kan, saya percaya, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin saudara. Saya berdoa, saudara yang belum punya rumah, ya, saudara akan diberi iman untuk memiliki rumah. Ada satu langkah iman. Nah, hari ini saya akan bagikan saudara, ya kan, bagaimana kita bisa, ya kan, istilahnya gini. Tuhan ingin membawa kita kepada satu paradigma yang baru. Tujuannya apa? Saudara, tahun paradigma. Tujuannya kalau paradigma kita berubah, pasti saudara, satu yang namanya keyakinan kita, perilaku kita itu akan berubah. Dan ini dampaknya adalah apa? Kehidupan kita. Saudara, dalam segala aspek juga mengalami yang namanya perubahan. Nah, setiap kita pasti punya rencana-rencana untuk perubahan hidup. Saudara, kita selalu punya rencana, ya kan? Punya tujuan yang kita inginkan. Ini aku ingin dapat ini, aku ingin jadi ini, aku ingin begini dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab katakan begini saudara, kita harus tahu adalah Amsal 16 ayat 9 katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi kita dapat menentukan rencana, tujuan hidup yang kita inginkan. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, kuasa. Untuk apa? Untuk mewujudkannya. Di sini saya ingin ajak saudaraku. Apapun memasuki tahun 2022 ini saudara, tahun yang baru. Saya rindu saudara Kristus. Kita semua mengalami yang namanya pembaharuan dan perubahan hidup. Jadi dalam beberapa hari ini saya sudah bicara tentang bagaimana mengalami yang namanya pembaharuan dan perubahan daripada hidup saudaraku. Dan kita tidak bisa lepaskan, tidak cukup yang namanya kemauan keras. Saudara, tidak cukup dengan kemauan keras atau kekuatan kita sendiri saudaraku. Untuk bisa mengalami yang namanya perubahan, kita butuh yang namanya kekuatan dan kuasa Allah. Nah, Allah menyediakan 3 hal saudaraku untuk kita bisa mewujudkan daripada pembaharuan dan perubahan hidup. Saudaraku, yang di dalam hidup kita akan mengalami apa Tuhan 2022 ini yang harus kami kerjakan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di tahun 2022 ini. Kira-kira apa yang Tuhan mau sediakan yang kami bisa untuk kami bisa miliki, yang kami bisa bagikan di tahun 2002 ini. Tuhan, kami akan kemana di 2022 ini Tuhan. Dan seluruhnya adalah kami rindu supaya di tahun 2022 ini
sepanjang tahun ini, sepanjang waktu dalam hidup kami adalah untuk melakukan kehendak dan rencanamu ya Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya akan bagikan bahwa Tuhan menyediakan 3 kekuatan yang harus kita miliki untuk bisa mengalami yang namanya perubahan hidup. Yang pertama, saya catat adalah Roh Kudus. Saudara dan saya, kita butuh yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Roh Yesus Kristus. Pada waktu kita percaya Yesus, maka Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Itulah Roh Kristus. Dialah Allah Immanuel sendiri saudaraku. Saudaraku yang menyertai kita, yang diam di antara kita. Saudaraku, itulah Roh Kudus. Nah, kenapa saudaraku kita membutuhkan Roh Kudus? Zakaria 4 ayat 6. Saudara, ini firman Tuhan saudara kepada Zerubabel yang sudah membangun satu bait Allah dan tertunda sudah cukup lama saudaraku. Dia bangun saudaraku. Lalu muncul daripada firman, semua sudah mulai putus asa. Semua sudah menyerah. Lalu datang firman Tuhan yang berkata pada Zerubabel. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, baca yang keras. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa? Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan manusia. Bukan dengan kekuatan uangnya. Bukan dengan kekuatan jabatannya, kekuasaannya, popularitasnya. Bukan dengan otot manusia. Dia katakan untuk bisa menyelesaikan, mengalami perubahan daripada hidup kita. Membangun daripada kehidupan kita. Saudaraku, membangun rumah tangga, membangun masa depan. Membangun satu gereja, saudara, pelayanan, apapun itu. Tuhan ajarkan kita hari ini. Saudara, dia siapkan yang namanya Roh Kudus buat setiap kita. Katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan, kita tidak dapat mengalami perubahan hanya dengan kemauan keras dan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita membutuhkan kekuatan, kuasa Roh Kudus. Katakan amin saudara. Katakan amin. Sekali lagi, kita butuh kemauan yang kuat, determinasi. Kita butuh yang namanya saudara Kristus, ya kan, yang namanya usaha yang keras. Kita butuh itu. Saudara, setelah kita lakukan, tetapi kita tidak boleh lupakan, tinggalkan yang namanya apa? Peranan daripada Roh Kudus. Untuk bisa mengalami perubahan apapun, kita mau berubah, ya kan? Pertama mungkin dengan kebiasaan kita, perilaku kita. Kita tahu, kemarin kita sudah belajar bahwa kalau kita tidak berubah, ya kan, tidak menanggalkan manusia lama kita, perbuatan yang tidak wajar ini, saudara, maka kita akan menuju kepada apa? Kebinasaan. Kalau kita tidak berubah, apapun itu, saudara yang lama, tidak mau mengalami perubahan menurut daripada firman Tuhan, kehendak Tuhan, maka itu akan menuju kebinasaan. Saudara Kristus, oleh karena itu, saudara, kita untuk bisa berubah, saudara, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, kita butuh yang namanya Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Saudaraku, makanya Efesus 4 ayat 30 katakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Artinya di sini adalah apa? Betapa besarnya peranan Roh Kudus untuk kita bisa mengalami yang namanya pembaharuan dan perubahan daripada kehidupan kita. Katakan amin. Roh Kudus itu adalah dikatakan yang memeteraikan kamu. Tanda meterai ini artinya adalah bahwa, ya kan, Roh Kudus adalah tanda atau meterai bahwa kita adalah milik Tuhan. Katakan amin saudara. Jangan rusak meterai ini. Jangan dukakan Roh Kudus ini. Ketika saudara mulai, saudara melibatkan Roh Kudus, bahkan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dan saya, hidup kita yang tidak sempurna ini, dia akan perbaharui dari hari ke hari, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin saudara. Nah, Efesus 4 ayat 30. Ini adalah ayat sebenarnya saudara yang menjelaskan daripada ayat-ayat sebelumnya.
dari ya kan satu pasal ini yang Efesus 4 ayat 30 menjelaskan pada ayat sebelumnya yaitu ayat 25 sampai 29. Di mana Rasul Paulus menekankan bahwa betapa pentingnya peranan Roh Kudus untuk kita bisa mengubah yang namanya karakter kita. Saudara, kebiasaan lama kita, saudara. Dia jelaskan begini, ya kan? Apa sih kebiasaan lama? Saya ulang lagi saudara, saya akan bacakan lagi. Seperti apa? Buanglah dusta, berkatalah benar. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 25 kata, buanglah dusta, berkatalah benar. Untuk bisa membuang dusta dan berkata benar. Di sini saudara dan saya butuh bilang, Roh Kudus, berikan saya kemampuan, kekuatan untuk bisa membuang dusta. Dan saya bisa berkata benar setiap waktu dalam hidup saya. Katakan amin. Kalau kita sudah mulai doakan seperti ini saudara. Saudara dan saya sudah menaikkan standar. Saudara, standar daripada hati nurani kita. Ketika kita mulai berkata tidak benar, berkata dusta, hati nurani, Roh Kudus akan mulai menegur kita, menemplak kita. Kamu sudah berkata dusta, lalu hilang sukacita. Dan kita cepat bertobat, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Saudara bisa mengisi, katakan amin saudara. Setiap orang yang mau mengalami perubahan hidup, dia harus menaikkan standar. Saudara, standar firman. Setiap hari kita harus naikin. Inilah aku mau ini. Standar kebenaran, standar kekudusan. Standar kita naikkan saudara. Ini harus ada. Dan di sini pentingnya peranan siapa? Roh Kudus. Caranya gimana? Didoakan. Tidak bisa. Tidak ada satu orang pun bisa berkata benar. Yang saudara, kadang-kadang kita maunya dusta, maunya bohong. Tapi bisa. Kalau kita mau ada kekuatan. Seorang bilang, aku gak mau bohong lagi deh. Aku gak mau nipu lagi lah. Ya kan? Aku gak mau marah lagi. Aku gak mau mencuri lagi. Ini kan semua daftar yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau kamu yang suka berdusta, berkata dusta, jangan berkata dusta. Buang, berkata benar. Kamu yang suka marah, ya kan? Kamu harus kendalikan kemarahan kamu supaya jangan sampai iblis mendapatkan kesempatan lewat amarah kamu. Karena perkataan dusta saya sudah jelaskan kemarin. Kenapa aku harus buang dusta? Kita harus berubah ini. Dan ini hanya Roh Kudus bisa buat. Karena kalau kita tetap sebagai Kristen yang suka berkata dusta, kita tidak akan pernah punya otoritas untuk mengusir iblis, bapak segala dusta. Katakan amin. Karena di mulut kita tidak ada kebenaran. Iblis bapak segala dusta hanya bisa dikalahkan, diusir, ditaklukkan ketika ada kebenaran dalam mulut kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Kenapa? Kenapa kita harus kendalikan kemarahan kita? Saudara, supaya iblis tidak ambil kesempatan. Saudara, kecenderungan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahan adalah orang-orangnya apa? Sombong, angkuh. Keangkuhan. Iblis itu jatuh karena keangkuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak akan pernah bisa punya kuasa untuk usir setan kalau kita hidup dikuasai oleh keangkuhan. Saudara, orang yang marah seperti punya kuasa, berkuasa untuk atas orang itu yang dia mau marahi. Dia bilang, siapa yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi bekerjalah. Kamu harus bekerja. Lakukanlah perbuatan baik. Supaya kalau ada hasil, kamu bisa membagikan. Semua ini semata-matanya bisa. Kalau saudara dan saya melibatkan Roh Kudus. Katakan amin saudara. Kita mau bikin resolusi untuk tidak dusta lagi, tidak marah lagi, tidak maling lagi, curi lagi. Saudaraku, tidak lagi mau berkata kotor lagi, tapi mau berkata yang benar. Sulit. Kecuali kita izinkan Roh Allah sendiri. Dia jadi Allah Immanuel buat kita. Katakan amin saudara. Dia akan berikan power buat kita. Kekuatan saudara. Untuk bisa mengenakan manusia yang baru. Yang percaya katakan amin saudara. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 26 di sini. Saudara kita lihat. Ya ayatnya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Ini jelas. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Saudara, untuk bisa berubah. Ya saudara, kekuatan kita nggak sampai.
Tapi Roh Kudus membantu kita untuk mengalami pembaharuan dan perubahan. Katakan amin. Bukan hanya untuk pembaharuan dan perubahan daripada karakter kita, tapi juga keadaan kita. Keadaan ekonomi kita. Keadaan suasana daripada rumah kita. Saudara, ya kan, itu semuanya peranan daripada Roh Kudus. Keadaan mungkin saudara hidupnya sakit, penyakit terus. Ya kan, Roh Kudus bisa mengubah keadaan. Inilah kelemahan. Apa yang menjadi titik lemah? Kelemahan kita, saudaraku. Roh Kudus dapat membantu kita dalam kelemahan kita. Katakan amin, saudara. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia tahu. Oleh karena itu saudara, kita perlu berdoa. Berdoa dengan apa? Berdoa dengan Roh Kudus. Saudara-saudara berdoa, memohon bantuan Roh Kudus agar kita diberikan kekuatan, kuasa mengalami perubahan dan menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam kasih dan kuasanya. Katakan amin, saudaraku. Ya, tiap hari harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tiap hari, saudaraku. Ketika saudara masuk dalam menara doa ini, satu harusnya doa kita semua. Tuhan, lewat menara doa ini, saat kami berdoa memuji-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus. Ubah aku, Tuhan. Ubah hatiku. Kita nyanyi. Kita doa. Tiap hari kita doa seperti ini. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ambil keputusan sekarang. Tuhan, aku minta Roh Kudus. Beri aku kemampuan, kekuatan. Untuk aku bisa mengalami perubahan. Dalam perkataanku ya Tuhan. Dalam pikiranku ya Tuhan. Dan dalam perbuatanku. Tuhan Roh Kudus, berikan aku perubahan untuk aku bisa mengelola uang dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Mengelola waktu-waktu dalam hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Bisa mengelola talenta-talenta dalam Roh Kudus, tolong aku Tuhan. Tolong aku. Saudara tetapkan standar. Saudara percaya Roh Kudus akan bantu saudara untuk hidup dalam standar yang baru. Dan nanti akhirnya dia akan berikan hikmat buat kita. Bagaimana caranya untuk menjalani sesuai dengan standar yang kita udah tetapkan itu. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya kasih contoh. Ketika Tuhan, Yesus memerintahkan kita, saya secara pribadi, untuk membuat menara doa online setiap hari. Pada awal pandemi, saudara Kristus. Ya, 2020 pada waktu itu. Tiap hari menara doa. Ini Tuhan sedang memberikan kita atau saya itu standar yang lebih tinggi. Biasanya saya khotbah hanya hari Minggu atau hari Selasa di dalam doa pengurapan. Atau di dalam hari Sabtu. Tetapi ini sepanjang minggu, setiap hari, sepanjang bulan, setiap hari, sepanjang tahun, setiap hari. Bagaimana cara? Ini standarnya tinggi. Tinggi Tuhan tetapkan. Jadi Tuhan bilang kalau ini yang aku mau. Untuk supaya kamu bisa memberi makan rohani. Menjadikan sebuah bangsa murid. Oke Tuhan, saya tetap standar ini. Dan saya percaya Tuhan akan berikan firman setiap hari kepada saya. Yang akan bisa menjadi berkat buat saudara yang mendengarkan. Setelah itu saudara Kristus, yang ketiga adalah dia beri saya hikmat. Pertama, tetapkan standarnya yang lebih tinggi. Kedua, percaya kita bisa sampai ke standar itu. Yang ketiga, biarkan Roh Kudus memberikan kita hikmat, strategi apa yang kita mau jalani. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Akhirnya ini sudah mau berjalan hampir 2 tahun. Setiap hari. Ya kan sebenarnya kita mau buat libur di akhir tahun 2020. Beberapa teman-teman bilang, Pak Sabta, kami itu udah biasa ada menara doa. Tolonglah Pak,
diposting lagi dan lain sebagainya. Ya akhirnya kami buat lagi. Saudara Yesus, saya percaya bahwa perubahan tidak akan pernah bisa hanya dengan kemauan kuat, saudara, dan kekuatan sendiri. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Kata Nabi saudara, saudara tetapkan. Kalau saudara mau berubah, tetapkan standar yang lebih tinggi. Katakan Nabi saudara, tetapkan standar yang lebih tinggi. Secara jasmani saya, saudara Yesus, ya kan, ketika saya mulai main goes sepeda, awalnya saudara 5 kilo, tetapkan lagi standar lebih tinggi. Saya mau goes 10 kilo, tetapkan lagi 15 kilo, tetapkan lagi, terus. Dan puji Tuhan saya pernah goes beberapa kali 100 kilometer. Saudaraku, dan terus, lalu mulai, ini dalam terus cara-cara, segala aspek dalam keuangan. Saudaraku, ini harus bisa. Saudara, bagaimana? Ya kan, tetapkan standar lebih tinggi. Satu hari Tuhan bilang, kamu tuh kalau bawa persembahan, jangan cuman uang yang seperti, beri uang yang terbaik, yang terbesar. Ini buat saya pribadi, saudaraku. Walaupun, ya kan, oke saya jalanin. Jangan 1 lembar, sekian lembar, taruh itu semuanya. Tuhan mau angkat standar. Ketika saudara mau terus Tuhan, aku ingin mengalami perubahan terus dalam segala aspek hidupnya. Saudara akan menjadi saluran berkat yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kata kuncinya adalah kita semua butuh siapa? Roh Kudus. Yang kedua saudaraku, kekuatan apa yang Tuhan beri? Alkitab, firman Tuhan. Saudaraku, Alkitab ini sudah kekuatan yang Tuhan beri. Saya akan jelaskan. Begini saudara. Mazmur 119 ayat 96. Kita akan baca sama-sama. Ayat ini saudara. 1, 2, 3. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Tetapi perintahmu luas sekali. Apa artinya? Saya cek saudara dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Saya mulai simpulkan begini saudaraku. Bahwa Daud melihat batas-batas kesempurnaan manusia. Level kesempurnaan manusia itu ada batasnya. Saudara, tetapi Alkitab katakan firman Tuhan itu apa? Luas sekali. Kekuatan daripada firman melampaui batas-batas kesempurnaan manusia. Saya akan berikan contoh saudaraku. Kita tahu bahwa Yosua ya kan adalah pelayan daripada Musa. Kita tahu Musa pada masa tuanya saudara, ini adalah seorang hamba Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang perkataannya didengarkan oleh satu bangsa. Sekalipun dia harus melalui proses yang begitu panjang, tapi di masa-masa akhir hidupnya, orang Israel itu sangat mengidolakan daripada Musa. Ini adalah pemimpin yang hebat sekali, karena Tuhan bicara kepada Musa, muka ketemu muka. Sedangkan Yosua ini hanya pelayan. Satu hari Tuhan bilang, Yosua, Musa sudah mati. Sekarang kamu yang pimpin bangsa ini masuk tanah perjanjian. Saudara, Yosua yang masih muda, melihat diri dia masih muda. Apakah sanggup tidak? Dia menyadari ada kebatasan. Apakah perkataannya akan didengarkan oleh bangsa ini? Mereka tahu dengarnya cuma Musa. Saya cuma pelayannya. Siapa saya? Ada orang yang lebih senior, ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Ketika Yosua mendapatkan satu visi yang besar, rencana yang besar, yang melampaui batas-batas kesempurnaannya, kemampuannya untuk mengambil alih tanah perjanjian, Tuhan berkata kepada Yosua. Apa perkataan Tuhan kepada Yosua? Sudah tahu apa? Yang Tuhan katakan, kamu harus, apa istilahnya? Manunggal istilahnya. Menyatu dengan firman. Ketika kamu menyatu dengan firman, kamu sedang menyatu dengan Roh Kudus. Dengan Roh Tuhan. Maka kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman ada dalam diri kamu. Sehingga kamu dapat melakukan, ya kan, segala sesuatu melampaui batas-batas kemampuan kamu. Katakan amin saudaraku. Ya,
Ini dia, kita baca sama-sama ayatnya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan apa? Beruntung. Saudara, Yosua dia sadar, saudara, dia punya kemampuan, kesanggupan terbatas untuk bisa memimpin satu negara, satu bangsa yang besar, yang tegar tengkuk, saudaraku, yang gak bisa, gak gampang diomongin. Tapi Tuhan bilang, kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu. Untuk bisa kuat dan teguh hatimu, kamu harus perkatakan terus firman kepada dirimu sendiri. Perkatakan firman, janji Tuhan. Janji Tuhan kepada dirimu. Lalu kamu renungkan tuh, pikirkan terus. Pikirkan tuh siang dan malam. Lalu kamu selaraskan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu tindak dengan firman itu. Kamu pasti berhasil, kamu pasti beruntung. Itu janji Tuhan. Yosua lakukan itu, saudaraku. Yosua lakukan itu. Dan kita tahu di ujung hidupnya, di akhir hidupnya, Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Mereka semuanya dibagi dan dapat 12 suku itu mendapat tanah pusaka, milik pusaka mereka masing-masing. Dan di masa tua Yosua, saudara, orang ini berhasil dan beruntung. Coba kita lihat, saudaraku, apa yang dimaksud dengan berhasil dan beruntung? Banyak orang berhasil tapi tidak beruntung. Berhasil tapi dia harus mengalami kecanduan narkoba, kecanduan minuman alkohol. Saudara, rumah tangga hancur. Berhasil, sukses. Itu yang diingat, tapi hancur. Saudaraku, tetapi saudara, ketika kita, saudara, menyatu dengan kekuatan yang namanya firman, cinta firman. Saudara, perkatakan, renungan firman, selaraskan pikiran, perkataan dan keputusan kita dengan firman. Maka Tuhan akan buat kita bukan cuma berhasil, tapi juga beruntung. Seperti halnya siapa? Yosua. Katakan amin, saudara. Kita lihat Yosua 23:14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maksudnya mau meninggal. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Yosua mau katakan begini, kamu insaf, kamu sadar kalau kamu ada hari ini, kamu punya sesuatu hari ini, kamu jadi orang hari ini, itu karena Tuhan, karena janji Tuhan yang digenapi dalam hidupmu melalui aku. Aku jadi golden connection, seseorang yang menghubungkan kamu untuk mewujudkan janji Allah dalam hidup kamu. Katakan amin. Ini orang, keberhasilan seorang itu diukur, saudara, ya kan? Yaitu dari mana? Ya kan? Dari apa yang dia bisa bawa sampai pada kekekalan. Yaitu apa? Kita bisa bawa sesuatu dari kekal dari hidup kita, ya kan? Dari apa yang kita bisa berikan. Saya bisa ngerti. Saya bisa ngerti, katakan amin. Apa yang kita bisa bawa nanti ke sorga adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Tapi yang terbesar adalah apa? Yesus Kristus. Kabar baik, kabar keselamatan ini. Saudara lihat di sini, saudaraku. Di dalam ayat pasal 24 ayat 29 ayat 31 adalah, dan sesudah peristiwa-peristiwa itu matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya. Dia dikuburkan milik pusakanya. Dia punya. Terus di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Baca ayat 31 dengan suara yang keras, ibu bapak saudara. 1, 2, 3. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman siapa?
Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ini doa kita seharusnya. Selama kita hidup, ada orang sekitar kita akan beribadah pada Tuhan. Inilah yang namanya buah yang tetap. Bukan kamu yang pilih aku, kata Yesus, tapi aku yang pilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Buah yang tetap adalah oleh karena saudara, mereka memuliakan Allah. Seperti Paulus berkata, mereka memuliakan Allah karena aku. Ini buah yang tetap. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kita butuh apa untuk berubah, saudara? Firman Tuhan. Jangan saudara lalaikan tuh. Belajar, baca, hafalkan, renungkan, doakan, pikirkan, perkatakan, lakukan firman Tuhan ini. Katakan amin, saudara, bukan cuma untuk diketahui. Banyak orang tahu firman, tapi kita mau belajar untuk apa? Melakukannya. Ketika saudara mulai lakukan, kekuatan kuasa firman akan mengubah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, ini kekuatan tidak bisa kita lupakan. Yang kita tidak bisa tinggalkan. Kekuatan ketiga adalah apa? Gereja. Gereja. Tuhan berikan 3. Roh Kudusnya, saudaraku, sebagai penolong. Yang kedua, dia berikan Alkitab buat kita. Yang ketiga, dia berikan gereja buat saudara saya. Apa itu gereja? Gereja adalah komunitas orang percaya. Saudaraku Kristus, ketika Yesus masih hidup, ya saudara, dia ada, saudaraku, di satu tempat. Dia berkata, saudaraku, kepada Simon Petrus. Kita buka Alkitab kita, Matius 16 ayat 18-19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan apa? Jemaatku, eklesia, gerejaku, jemaatku, ya kan? Gerejaku. Dan apa saudara? Alam maut tidak akan menguasai jemaatku, gerejaku ini. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sekali lagi saya mau bicara gini, saudara. Kita tidak dapat mengalami perubahan dengan keinginan keras, dengan kekuatan sendiri. Kita juga yang ketiga membutuhkan apa? Gereja. Apa tuh gereja? Komunitas orang percaya untuk mengalami pembaruan dan perubahan hidup. Kenapa kita butuh gereja, saudaraku? Ya, saya mau kasih tahu gereja itu adalah apa sih? Pertama, saya mau katakan, gereja, pemerintahan gereja itu ada gembala. Gembala ini anggaplah bapak. Ada pelayan jemaat, ini anggaplah ibu. Saudara, jemaat ini bicara anak. Saudara, gereja satu kesatuan itu keluarga sebenarnya, saudara. Keluarga rohani, di mana ada bapak, ada ibu, dan juga ada anak. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Ya itu gereja. Kita butuh ini, butuh keluarga, saudara. Oleh karena itulah, saudaraku, kenapa kita disebut anak-anak Allah? Karena memang Bapa Allah menjadikan dirinya Bapa. Saudara, dia berikan Yesus di hari Natal untuk mati, supaya dia bisa membentuk satu apa? Keluarga rohani, keluarga Allah, keluarga bisa bersifat kekal. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Allah Tritunggal bicara dengan gereja, bicara keluarga. Ada Allah sebagai Bapa, Allah sebagai anak, Allah Roh Kudus sebagai ibu. Saudaraku, jadi di dunia ini, saudaraku, ya kan Tuhan bilang, ini kamu harus perlu ada kekuatan. Kekuatan yang dimana Allah maut tidak dapat menguasai. Yaitu apa? Kita harus masuk di dalam keluarga Allah, keluarga rohani yang namanya gereja. Katakan amin, saudara. Jadi gereja adalah kumpulan orang percaya yang diberikan kuasa, otoritas atas apa? Allah maut. Yang mengerti katakan amin. Dan gereja juga diberikan apa oleh Tuhan? Kunci kerajaan sorga. Untuk apa? Mengikat segala kuasa gelap, mengikat segala kutuk, mengikat segala perbuatan iblis. Dan gereja juga punya kuasa untuk apa? Melepaskan
kuasa dan urapan Roh Kudus, melepaskan berkat, melepaskan daripada janji-janji Tuhan. Melalui gereja, saudara dan saya mendapatkan kekuatan dan kuasa Allah yang berkuasa atas maut, saudaraku. Lewat apa? Di dalam gereja, saudaraku, kita bisa mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Kita mendapatkan impartasi, pengurapan daripada kuasa Roh Kudus. Di dalam gereja, komunitas orang percaya ini, saudaraku Kristus, yang terdiri daripada gembala atau bapak, pelayan jemaat itu ibu, saudaraku, dan jemaat itu yang namanya anak, saudaraku Kristus, mendapatkan nasihat, dorongan, supaya kita semakin mengenal, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Di gereja kita dapat dukungan, bantuan untuk mewujudkan janji Allah dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Seperti Yosua membawa orang Israel masuk tanah perjanjian. Gereja, gembala ingin bersama dengan pelayan, ingin membawa daripada seluruh jemaat masuk dalam tanah perjanjian. Mewujudkan daripada janji Allah. Saya ingin beritahu, gereja di era new normal tidak lagi dibatasi oleh tembok. Gereja di era new normal itu udah melintasi batas-batas tembok gedung, melintasi batas-batas kota, melintasi batas-batas negara, bahkan melintasi batas-batas denominasi. Terbukti, saudara tiap hari bersama dengan saya, bersama dengan tim, saudara, pemusik semua, para pelayan di Menara Doa ini. Setiap hari kita, ini namanya gereja. Ini gereja era new normal. Saudara yang mengerti katakan amin. Kalau dulu gereja yaitu itu kita datang ke gedung itu, ya kan, dengan ini. Sekarang sudah tidak. Saudaraku, nah ini dia, saudaraku. Nah, pelayanan gereja telah berkembang begitu pesat melalui apa? Bantuan teknologi. Ya kan, kita bisa bergabung dalam komunitas gereja tertentu dengan menjadi anggota gereja, ya kan, dari berbagai lintas kota dan negara. Ada teman yang dari Australia, dari Belanda, dari Amerika, dari Pulau Jawa, dari Yogyakarta, dari Jakarta, dari Tangerang, Bekasi, dari Kalimantan, bahkan dari Papua. Saudara, dari berbagai kota di Indonesia berkata bahwa Pak Sabta, saya ini jemaat YouTube GBI MPI Pak. Yes, siap, inilah gereja. Ini gereja. Dan kami memang siap juga melayani, saudara. Ya kan? Beberapa bilang kami mau minta pelayanan. Ketika ada jemaat dari Jakarta, saudaraku, orang tua meninggal. Saya bilang silakan cari gereja yang terdekat. Tidak apa-apa. Biar kami ibadah. Pada waktu emang keadaannya pandemi, saudaraku. Ya kan? Biarlah lewat Zoom saja pelayanannya. Jadi dengan berbagai orang, keluarga yang ada di Amerika, kita yang ada di Palembang, semua sahabat-sahabat di berbagai tempat, kita bisa melayani ibadah penghiburan dan ibadah penguburan, saudaraku, dengan tempat yang berbeda. Ini gereja era new normal. Ini kekuatan. Mereka bilang, iya, kami bisa dikuatkan luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita nggak pernah duga. Ini namanya, ya saudara, tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Paradigma yang baru. Melintasi semua. Saudara, tapi satu hal, biarlah saudara tetap pelihara iman, pengharapan, kasih kita. Saya percaya kalau kita mau berubah, kita butuh 3 kekuatan ini. Roh Kudus, Alkitab, gereja. Pastikan saudara miliki 3 hal ini. Dan saudara akan melihat perubahan demi perubahan. Berikut saya akan sharingkan saudara, ya kan, untuk hal-hal bagaimana kita semakin, ya kan, mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan di tahun 2022 ini. Tuhan memberkati. Saya berdoa, saya berharap saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Kami minta Tuhan, biarlah 3 kekuatan ini, Tritunggal ini, yaitu Roh Kudus, kuasa firman-Mu, dan juga kuasa gereja, memberi kami kekuatan, kuasa untuk mengalami pembaruan dan perubahan hidup. Tuhan,
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ubah kami, ubah hidup kami Tuhan. Terima kasih, baik secara rohani, secara jasmani, secara hubungan sosial dan keuangan kami. Terima kasih Tuhan. Bungkusan anak-Mu semua dan kuasa darah. Tuhan turunkan berkat-Mu. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang menabur, yang membawa persembahan untuk pelayanan daripada menara doa ini ya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Pelihara, sertai ya Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati, pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.